Shalom saudaraku, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Tuhan Yesus memberkati. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Simon Petrus dan jemaat mula-mula. Saudaraku, tokoh ini nama aslinya Simeon. Nama Aram yang berasal dari kata Simon artinya mendengar. Bentuk Yunani Simeon adalah Simon. Ia lebih dikenal Petrus atau Simon Petrus. Berasal dari Betsaida. Nama Petrus diberikan Tuhan Yesus kepada Simon. Petrus sama dengan sebutan Kepa atau Kefas yang berasal dari bahasa Arab. Kefas disebut Petros atau Petrus dalam bahasa Yunani yang memiliki arti batu karang. Simon baru dipanggil Tuhan Yesus menjadi muridnya ketika ia sedang menjala ikan melalui pengalaman luar biasa. Begini ceritanya. Pada saat Petrus dan Andreas saudaranya sudah sepanjang malam bekerja keras untuk mendapatkan ikan, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Namun, malah Yesus menyuruh Simon bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jala. Ajaib, mukjizat pun terjadi. Mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai terkoyak, bahkan kapal mereka mulai tenggelam karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Kejadian ini membuat Simon mantap untuk meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata, ia akan menjadikan Simon menjadi penjala manusia. Simon adalah murid Tuhan Yesus yang paling menonjol dan menjadi juru bicara tidak resmi dari murid lainnya. Dan Simon juga merupakan salah satu murid yang terdekat dengan Tuhan Yesus. Bersama Yohanes dan Yakobus, mereka bertiga sering dilibatkan oleh Tuhan Yesus dalam peristiwa-peristiwa penting. Misalnya, ketika Yesus dimuliakan di atas gunung, ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani, dan bersama Yohanes, Simon merupakan murid yang menyiapkan perjamuan Paskah terakhir. Simon adalah orang biasa, sederhana, tidak terpelajar, orang Galilea yang memiliki logat Galilea yang kental dan mudah dikenali. Kedengaran kasar memang bagi orang lain di Yudea, dan ia dikenal dengan karakternya yang keras dan kuat. Simon Petrus namanya selalu tercantum yang pertama dalam daftar nama murid-murid Yesus. Tuhan Yesus sendiri menubuatkan bahwa Petrus akan menjadi pemimpin gerejanya. Di Kaisarea Filipi, pada sewaktu-waktu, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapakah dia menurut pandangan orang banyak? Lalu siapakah dia menurut pandangan murid-muridnya sendiri? Murid-muridnya yang lain tidak ada yang menjawab. Tetapi Petrus ia menjawab bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus bahwa ia tidak mengatakan hal itu dari pikirannya sendiri, melainkan karena wahyu dari Allah. Dan selanjutnya Yesus berkata bahwa Petrus adalah batu karang, Petros, dan di atasnya Tuhan akan bangun gerejanya. Bahkan Tuhan Yesus memberikan kunci kerajaan sorga kepada Petrus. Maksudnya,
Petrus akan menjadi pondasi pembangunan gerejanya bersama para rasul yang lain, atau menjadi pemimpin utama gereja kelak. Mengapa Petrus ya? Padahal Petrus seorang yang sederhana, tidak konsisten, tidak setia, bahkan menyangkali Yesus sampai 3 kali. Tetapi Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus akan mengalami perubahan pada saat Roh Kudus bekerja atasnya. Momen berharga lainnya bagi Petrus adalah ketika Tuhan Yesus memulihkan kembali panggilan Petrus sebagai muridnya dan memberinya tugas untuk menggembalakan domba-dombanya. Hanya sebelumnya Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus, apakah ia mengasihi Yesus? Tuhan Yesus bertanya kepada Petrus dengan pertanyaan yang sama sampai 3 kali, dan Petrus pun menjawabnya 3 kali juga bahwa ia mengasihi Yesus. 3 kali Petrus pernah menyangkali Tuhan Yesus, 3 kali pula ia menjawab ia mengasihi Yesus. Setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Petrus tampil memimpin 120 orang murid yang berdoa menantikan turunnya Roh Kudus. Bahkan berinisiatif untuk memilih pengganti Yudas Iskariot yang berkhianat. Pada hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta, inilah saat yang sangat berharga bagi para murid dan gereja Tuhan, khususnya Petrus. Karena Roh Kudus memenuhi Petrus dan genaplah nubuatan Yesus bahwa Simon akan dipanggil Petrus si batu karang. Karakter Simon pun berubah saat Roh Kudus berkuasa atasnya. Lalu Petrus menjadi pengkhotbah luar biasa. Belum pernah Petrus berbicara sebaik itu. Berbicara dengan sepenuh hati, sangat jelas, terlebih penuh kuasa. Bahkan kuasa itu dirasakan oleh para pendengarnya. Dan dikisahkan bahwa hati mereka sangat terharu sehingga 3.000 orang bertobat. Pekerjaan Roh Kudus tidak hanya berhenti pada saat pemberitaan Injil Petrus saja, melainkan terus berlangsung melawat setiap mereka yang bertobat dan memberi diri untuk dibaptis. Inilah permulaan kehadiran gereja perdana, gereja mula-mula, peran Petrus sebagai sokoguru. Jemaat mula-mula hidup dalam sebuah keharmonisan. Mereka selalu berkumpul di dalam bait Allah, makan bersama sambil memuji Allah. Dan mereka disukai oleh semua orang. Bahkan jumlah mereka semakin bertambah, ditandai dengan yang pertama, mereka memiliki kesatuan hati dan jiwa. Di dalam Kristus mereka memiliki kesamaan-kesamaan baru yang melampaui semua perbedaan yang ada. Satu tubuh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Bapa. Kedua, mereka memiliki kesatuan dalam berteologi tentang penata layanan. Mereka tidak berani mengklaim bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Ada bagian yang memang bisa dinikmati, tetapi kenikmatan itu tidak boleh sendiri. Orang lain juga berhak menikmati apa yang kita miliki. Ketiga, mereka hidup dalam anugerah ilahi melalui kematian dan kebangkitan Kristus, yaitu keselamatan dan membagikannya kepada semua orang. Utamanya, intervensi Roh Kudus sajalah yang memampukan mereka untuk memelihara kesatuan dan menjadikan Petrus sebagai pemimpin yang telah diubahkan. Saudaraku, inilah yang menjadi pondasi yang kuat bagi perjalanan gereja hingga sekarang. Inilah batu karang yang teguh, tempat berpijaknya gereja sehingga memampukan dan menggerakkannya untuk saling mengajar, menjalin persekutuan yang erat, beribadah dengan segenap hati secara ritual, aktual, bahkan virtual maupun faktual. Melayani bersama, rela berbagi hidup, bahkan memberitakan Injil Kristus kepada semua orang secara terus-menerus di sepanjang segala abad.
yang justru membuat gereja berlimpah-limpah dalam kasih karunia. Gereja tidak akan kekurangan, apalagi kehabisan. Petrus sudah memulai dengan sangat luar biasa. Pada sidang para pemimpin gereja di Yerusalem, dia mendesak agar gereja menerima orang-orang non-Yahudi hanya melalui iman kepada Yesus Kristus tanpa perlu disunat terlebih dahulu. Petrus dengan berani memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi walau ditangkap dan dipenjarakan. Petrus melakukan pemberitaan Injil ke kota-kota lain selain Yerusalem. Ia ke Lida, Yope, dan Antiokhia, ke Korintus, dan dapat dipastikan ia memberitakan Injil juga sampai ke Roma. Dan mati di sana pada masa penganiayaan oleh Kaisar Nero. Ia disalibkan secara terbalik dengan kepala di bawah atas permintaannya sendiri. Karena merasa tidak layak mati seperti Yesus Sang Guru. Ia dikuburkan di dasar gereja Basilika Vatikan, pusat gereja Katolik Roma. Saudaraku, Roh Kudus mengubahkan Petrus dari seorang penjala ikan menjadi penjala manusia, seorang pengecut menjadi pemberani, seorang yang sederhana menjadi pemimpin gereja yang hebat. Roh Kudus memakainya untuk mendirikan gerejanya, bahkan memelihara gerejanya hingga sekarang. Bersediakah kita menjadi alat, wadah yang dipakai Allah untuk kesatuan dan penyatuan gerejanya? Karena sama seperti tubuh, itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh.